Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello mate people, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hairunisa, Faisal Amir, Nila Saada. Dari jurusan Tadris Matematika kelas 4B akan menjelaskan mengenai manajemen kelas dan pembelajaran. Pengertian manajemen kelas. Beberapa definisi mengenai pengelolaan kelas menurut para ahli. Yang pertama, pengelola kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang sering diharapkan. Dari Dr. Suharsimi Arikunto, pengelola kelas dan siswa tahun 1987. Yang kedua, pengelolaan kelas adalah kegiatan mengatur tata ruang untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Dari E. Komar dan U. Rusnadi, pengelola belajar dan kelas tahun 1993. Yang ketiga yaitu pengelola kelas adalah usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas yang dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan sumber belajarnya, lingkungannya untuk memaksimalkan efisiensi, memantau kemajuan siswa dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Dari Cece Wijaya dan Atabrani Rusyar, kemampuan dasar guru dalam proses belajar mengajar tahun 1992. Jadi, dari beberapa definisi di atas bisa disimpulkan bahwa tentang pengertian pengelola kelas, yaitu pengelolaan kelas adalah kegiatan yang terencana yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, membangun iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan suasana hubungan interpersonal yang baik. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen kelas dari Wijaya dan Rusyan tahun 1994. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kelas. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum adalah suatu cakupan kerja yang digunakan oleh seseorang guru sebagai pedoman yang akan dicapai di dalam proses belajar mengajar. Jadi, manajemen kurikulum adalah sebuah perencanaan atau pengarahan untuk menyelesaikan kurikulum tersebut. Yang kedua, manajemen peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kondisi diri melalui proses belajar yang tersedia dari jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti PBM dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, kegiatan akademik dikategorikan sebagai PBM. Di antaranya membuat persiapan sebelum mengajar, melaksanakan pengajaran yang telah dipersiapkan, dan menilai sejauh mana pelajaran yang sudah disajikan itu berhasil dan dikuasai peserta didik. Yang keempat, kegiatan administratif dikategorikan sebagai kegiatan non-teaching sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan guru bagi kelancaran mengajarnya, seperti kegiatan-kegiatan prosedural dan kegiatan organisasional. Selanjutnya, prinsip manajemen kelas. Dalam manajemen kelas, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai prasyarat menciptakan suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien. Dari Muhaimin 2022. Yang pertama, prinsip kesiapan. Readiness. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivation. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu.
Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Yang ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, peninjauan sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan dalam proses pembelajaran. Perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Yang keempat, prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah: poin A, makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Poin B, dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang terjadi. Poin C, dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Yang kelima yaitu prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingatkan kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Yang keenam, prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Pendekatan dalam pengelola kelas. Dasar dari pendekatan yaitu bahwa perilaku yang baik di kelas sebagian dapat dibentuk dengan cara memberikan ganjaran atau tindak. Yang pertama, teknik mendekati. Bila seseorang siswa mulai bertingkah, suatu teknik yang biasa efektif yaitu teknik mendekatinya. Kehadiran guru bisa membantunya takut karena itu dapat menghentikannya dari perbuatan yang disruptif tanpa perlu menegur. Andai kata siswa mulai menampakkan kecenderungan berbuat nakal, memindahkan tempat duduknya ke meja guru dapat preventif. Yang kedua, teknik memberikan isyarat. Apabila siswa berbuat penakalan kecil, guru dapat memberikan isyarat bahwa ia sedang diawasi. Isyarat tersebut dapat berupa petikan jari, pandangan tajam, atau lambaian tangan. Yang ketiga, teknik mengadakan humor. Jika insiden itu kecil, setidaknya guru memandang efek saja. Dengan melihatnya secara humoristik, guru akan dapat mempertahankan suatu baik, serta memberikan peringatan kepada si pelanggar bahwa ia tahu tentang apa yang akan terjadi. Yang keempat, teknik tidak mengacukan. Untuk menerapkan cara ini, guru harus luas dan tidak perlu menghukum setiap pelajaran yang diketahuinya. Dalam kasus-kasus tertentu, tidak mengacukan kenakalan justru dapat membawa siswa untuk diperhatikan. Yang kelima, teknik yang keras. Guru dapat menggunakan teknik-teknik yang keras apabila ia dihadapkan pada perilaku destruktif yang jelas tidak terkendalikan. Contohnya, mengeluarkannya dalam kelas. Yang keenam, teknik menandakan diskusi secara terbuka. Bila kenakalan di kelas mulai bertambah, sering guru menjadi heran. Ia lalu menilai kembali tindakan dan pengajarannya untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan para siswanya dan menciptakan suasana belajar yang sedikit lebih sesuai daripada sebelumnya. Yang ketujuh, teknik memberikan penjelasan tentang prosedur. Kadang-kadang masalah kedisiplinan ada hubungannya yang langsung dengan ketidakmampuan siswa melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Kesulitan ini terjadi apabila guru berasumsi bahwa siswa memiliki keterampilan, padahal sebenarnya tidak. Masalah yang hampir sama yaitu masalah-masalah perilaku yang lazimnya berhubungan dengan peristiwa tidak biasa di kelas. Yang ke-8, mengadakan analisis. Kadang-kadang terjadi hampir terus-menerus berbuat kenakalan. Guru dapat mengetahui masalah yang akan dihadapinya dan mengurangi keresahan siswanya. Yang ke-9, mengadakan perubahan kegiatan. Apabila gangguan di kelas meningkat jumlahnya, tindakan yang harus segera diambil yaitu mengubah apa yang sedang Anda lakukan.
Hambatan-hambatan dalam pengelola kelas. Yang pertama, kondisi fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatkan intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua, kondisi sosio-emosional. Kondisi sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan efektivitas tercapai tujuan pengajaran. Yang ketiga, kondisi organisasional. Kegiatan rutin secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada semua siswa secara terbuka sehingga jelas pula bagi mereka akan menyebabkan tertanamnya pada diri setiap siswa kebiasaan yang baik. Selanjutnya adalah pengertian manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen pembelajaran merupakan pengaturan semua kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran yang dikategorikan dalam kurikulum inti maupun penunjang. Berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama, menurut Ibrahim Bafadal, manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Manajemen program pembelajaran sering disebut dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dalam arti luas, manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses kegiatan mengelola bagaimana pembelajaran peserta didik dengan diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian dan penilaian. Sedangkan manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang perlu dikelola pendidik selama terjadinya interaksi dengan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan pokok mempelajari manajemen pembelajaran adalah untuk memperoleh cara, teknik, dan metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material, maupun spiritual guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Secara rinci, tujuan manajemen pendidikan antara lain yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau FICAM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Standar proses manajemen pembelajaran. Menurut tim dosen jurusan Adven 2010, kegiatan terperinci yang perlu dilakukan dalam manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengecek kehadiran siswa. Siswa dilihat keberadaannya satu persatu, terutama diarahkan untuk melihat kesiapannya dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, mengumpulkan, memeriksa, dan menilai pekerjaan siswa. Pekerjaan yang sudah hendaknya dengan cepat dikumpulkan dan diberikan komentar singkat. Yang ketiga, pendistribusian bahan dan alat. Apabila ada alat dan bahan mengajar yang harus didistribusikan, maka secara adil dan proporsional setiap siswa memperoleh kesempatan untuk melakukan praktik. Yang keempat, mengumpulkan informasi dari siswa. Banyak informasi yang berguna bagi guru dan bagi siswa itu sendiri yang dapat diperoleh dari siswa, baik yang berupa informasi tentang pribadi siswa maupun berkaitan dengan pekerjaan siswa. Yang kelima, mencatat data. Data-data siswa baik secara perorangan maupun kelompok yang menyangkut individu maupun pekerjaan sangat penting untuk dicatat. Yang keenam, pemeliharaan arsip. Arsip-arsip tentang kegiatan kelas disimpan dan ditata dengan rapi dan dipelihara sebagai tanggung jawab bersama.
Yang ketujuh, menyampaikan materi pelajaran. Tugas utama guru adalah memberikan informasi tentang bahan belajar yang harus dilakukan siswa dengan teratur dan dapat menggunakan berbagai media dan informasi yang ada dalam kelas. Yang terakhir, memberikan tugas atau PR. Penugasan adalah proses memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan dapat mengevaluasi kemampuan secara sendiri. Contoh studi kasus manajemen kelas dalam proses pembelajaran anak autis kelas 5 SD di SLB Yapenas Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan manajemen kelas dalam proses pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas dalam proses pembelajaran anak autis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian adalah manajemen kelas 5 autis SD di SLB Yapenas dengan informan kepala sekolah, 3 guru kelas, dan 3 anak kelas 5 autis SDLB. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi data. Adapun analisis data dengan deskriptif, kualitatif melalui tahap reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan manajemen kelas belum berjalan optimal. Hal tersebut ditunjukkan dari aspek prasarana belum sesuai dengan kebutuhan anak autis. Keterbatasan ruang gedung sekolah SLB Yapenas menciptakan ruang kelas terdiri dari 3 kelas sehingga pembelajaran khususnya untuk anak autis kurang kondusif. Pengelolaan 3 siswa yang memiliki tingkah laku yang berbeda sudah dioptimalkan dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing anak terutama dalam hal minat atau perhatian anak-anak kelas 5 autis. Tahap perencanaan terdapat absensi setiap awal pembelajaran, data-data yang lengkap, sarana pembelajaran yang lengkap seperti papan tulis, lemari, jadwal pembelajaran, daftar piket, tempat sampah, alat kebersihan, dan meja kursi. Tahap pengorganisasian menyampaikan materi dengan menyesuaikan keinginan anak, pengelolaan hasil pekerjaan anak yang melibatkan orang tua. Pada tahap pengendalian pengelolaan tugas atau PR sudah menyesuaikan kemampuan anak. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas anak autis kelas 5 di SLB Yapenas meliputi ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran anak autis belum tersedia, pengaturan tempat duduk bagi anak autis yang sedikit mendapat gangguan, ventilasi dan pengaturan cahaya yang nyaman sehingga anak autis tidak terganggu saat belajar, pengaturan penyimpanan barang kelas 5 autis pada lemari yang cukup kecil ukurannya, latar belakang pribadi guru yang ramah sehingga anak autis tidak merasa terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan tentang pengetahuan manajemen kelas dan pembelajaran. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.